Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali pada kesempatan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu, tapi terkadang kita lupa. Bangun pada pagi hari ini bisa bernafas, ini nikmat yang besar. Tapi karena keseringan dapat nikmat ini, kadang-kadang kita menyangka bangun pada pagi hari bisa bernafas nikmat yang sepele. Karena keseringan dapat nikmat, kita kadang-kadang merasa bahwa merupakan kewajiban bagi Allah untuk memberikan kesehatan kepada kita setiap hari. Maka berhati-hatilah. Keseringan mendapat nikmat ini juga punya potensi membuat manusia lupa dan tidak bersyukur. Makanya janji dari iblis itu sendiri, dia akan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, sehingga Allah akan mendapati hambanya, kebanyakan dari mereka tidak bersyukur. Maka dari para nabi, dari para rasul, antum lihat dari Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Nuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua nabi itu tugas utamanya termasuk mengingatkan manusia tentang syukur. Dan termasuk di antara ibadah yang paling terpenting adalah syukur kepada Allah. Karena ini kontra dari janjinya iblis. Kata iblis, dia berjanji bahwa dia akan membuat manusia ini terhalangi dari jalan Allah, dan Allah akan menemukan banyak dari hamba-hamba Allah yang tidak bersyukur. Maka syukur ini merupakan benteng dari segala godaan syaitan yang kemudian mengganggu atau menghalang-halangi manusia dari sisi Allah. Seperti yang sudah kita bahas, gharar, riba, rishwa, ghulul, semuanya itu selalu didasari oleh satu sikap tidak bersyukur. Tidak bersyukur dengan yang halal, akhirnya dia melanggar yang haram. Maka mari kita bersyukur agar kemudian rasa syukur kita menjadi benteng dari segala godaan syaitan. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pagi hari ini seharusnya kita lanjut tentang maisir atau judi, tapi pagi hari ini kita akan bahas sedikit tentang sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersalawat atas diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah panggil kita orang-orang yang beriman. Kemudian Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu
alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ada satu kebaikan yang hendak Allah berikan kepada kita. Kalian banyak-banyak bersalawat kepada Nabi, banyak-banyak salam kepada Nabi. Karena kita ini memang tidak akan pernah sanggup untuk bisa membalas kebaikan Nabi. Allah tahu itu. Maka kemudian kita ini dianjurkan untuk membalas kebaikan jika kita mendapat kebaikan. Ya. Man sana'a 'alaika ma'rufan fakafi'u. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah. Fa in lam tajid fad'u lahu. Kalau tidak ada yang kalian miliki untuk membalas kebaikan orang lain, maka doakanlah dia. Maka salawat ini adalah salah satu cara kita untuk membalas semua kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam sebuah hadis, seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Bapak Ibu tahu Ubay bin Ka'ab? Sahabat yang pertama kali menjadi imam salat tarawih di zamannya Umar bin Khattab. Beliau tuh kalau ngimamin salat tarawih, satu rakaat itu ayatnya di atas 100 ayat. 100 ayat. Ya, itu kan berarti satu rakaatnya itu, ya kalau enggak Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, ya. Ya kalau standarnya Ubay bin Ka'ab di Masjid Kuba, ya itu sudah tinggal imam dan satu orang di belakang mungkin, ya. Ini namanya Ubay bin Ka'ab. Dia datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia katakan, "Ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaik." Saya ini banyak salawat kepadamu ya Rasulullah. Ubay bin Ka'ab itu tidak sedang memamerkan amaliyahnya, tidak. Tapi kemudian ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dia katakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya ini banyak salawat kepadamu." Kemudian beliau tanya, "Fakam aj'al laka min salati?" Berapa banyak ya Rasulullah dari doa yang saya panjatkan, kemudian saya salawat kepadamu? Ini ada yang mengganjal dari Ubay bin Ka'ab. Apa Nabi kata? Ma syi'ta, terserah. Idzan rub'aha ya Rasul. Gimana kalau ketika saya berdoa kepada Allah, 1/4 isinya itu salawat? Apa jawab Nabi? Ma syi'ta fa in zitta fahuwa khair. Terserah, tapi kalau kamu mau nambahin itu lebih baik. Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Idzan nisfaha ya Rasul." Kalau begitu setengahnya gimana ya Rasul? Jadi maksudnya itu setengah doanya nih, setengahnya salawat. Apa jawab Nabi? Ma syi'ta fa in zitta fahuwa khair. Terserah, tapi kalau kamu nambahin itu lebih baik. Idzan thuluthiyya ya Rasul. Ya, dia tambah lagi 2/3 gimana ya Rasul? Ma syi'ta fa in zitta fahuwa khair. Kalau kamu tambah itu lebih baik. Idzan kullaha ya Rasul. Gimana kalau semua itu isinya salawat kepadamu? Nah, dari sinilah Nabi menjawab pertanyaan Ubay bin Ka'ab dengan sebuah perkataan yang sangat luar biasa. Apa kata Nabi? Idzan tukfa hammak wa yughfar laka dzambak. Tukfa hammak. Allah hilangkan semua kesedihanmu,
Allah angkat semua kegalauanmu, Allah ampuni semua dosa-dosamu. Masya Allah. Ternyata dari sini kita tahu bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa membuat semua kesedihan hidup kita itu diangkat. Maka orang yang banyak salawat kepada Nabi memang cenderung senantiasa merasakan kebahagiaan di dalam hidupnya. Karena ternyata kebahagiaan tidak diletakkan pada harta tapi di hati. Maka mari kemudian kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita bacakan, semua kegundahan kita, semua kegelisahan kita di dalam perkara kehidupan ini Allah hilangkan. Amin ya rabbal alamin. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kemudian kita baca dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, ya, memang cukup banyak. Ya, saya kasih contoh, ada seorang wanita, ya, qutila waladaha, anaknya itu terbunuh di sebuah peperangan, ya. Faja'a an yuwazziha, kemudian datanglah para sahabat untuk menguatkan hatinya, untuk menghibur dirinya, ya, karena dia kehilangan 2 orang putra dalam sebuah peperangan, ya. Waktu dikabarkan, kalimat yang keluar dari lisannya justru wa ma fa'ala rasul, bagaimana kabarnya baginda Nabi. Seakan-akan urusan terbunuhnya putranya di medan perang itu urusan kedua. Yang pertama dia tanya wa ma fa'ala rasul, bagaimana keadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu laha huwa bi khair kama tuhibbin. Kata sahabat, Nabi baik-baik saja sebagaimana apa yang kamu inginkan. Maka dia katakan, arunihi hatta anzura ilaih. Kalau Nabi baik-baik saja, tolong kalian hadirkan Nabi di hadapanku agar aku bisa melihat dengan mataku sendiri. Walihada, akhirnya kemudian mereka datangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan wanita tersebut. Kemudian Nabi menasihati wanita ini, isbir fa innallaha qad akrama waladayki bisyahadah. Sabarlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kedua anakmu dengan kesyahidan. Pada saat itu wanita ini melihat ada debu yang menempel di pipinya Nabi. Debu yang menempel di pipinya Nabi. Apa jawab dia? Wanita ini melihat debu yang menempel di pipinya Nabi, dia katakan la ru'yatin naqlil ghubari ala wajhika. Melihat debu yang menempel di pipimu ya Rasul, asyaddu min qatli waladi, lebih berat dari kehilangan kedua putraku. Masya Allah. Ini cinta ini kita yang ada di masjid ini, kecintaannya kepada Nabi belum melampaui wanita ini, Samra binti Qais. Kenapa? Dalam kisah ini kita melihat dia itu melihat debu di pipinya Nabi itu lebih berat ketimbang kehilangan kedua putranya. Subhanallah. Ya, dia tahu di mana tempatnya nanti. Kalau Nabi ada di syurga, maka dia juga ada di syurga. Anta ma'aman ahbabta laka. Engkau akan membersamai orang yang engkau cinta. Jadi berhati-hatilah dalam mencintai seseorang, Bapak Ibu. Karena Nabi mengatakan, manusia akan membersamai orang yang dia cintai nanti di akhirat. Maka para sahabat ini mencintai Nabi dengan kecintaan yang luar biasa karena mereka tahu
suatu saat Nabi tempatnya di akhirat di mana, mereka di situ. Maka Abu Ayyub Al-Ansari, Bapak Ibu pernah dengar nama Abu Ayyub Al-Ansari? Ada yang namanya Ayyub di sini? Masya Allah. Ini Pak Ayyub Al-Quba ya. Al-Tanggerangi. Kalau ini Abu Ayyub Al-Ansari ya. Nabi itu pertama kali hijrah ke Madinah itu tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari ya. Itu pertama kali Nabi tiba di kota Madinah. Jadi rumahnya ini 2 lantai, Pak. Pertama ditawarkan oleh Abu Ayyub, Nabi tinggal di lantai 2 ya. Kenapa? Karena dia merasa kalau saya di lantai 2 berarti saya ada di atas Nabi. Secara adabnya ini dia merasa tidak sopan. Tapi Nabi memilih tetap di lantai 1. Jadi kalau ada yang ziarah itu gampang. Walhasil dia dan istrinya di atas, Nabi di bawah. Waktu suatu malam, itu musim dingin, Pak. Itu air tumpah dari lantai 2. Dia pakai selimut satu-satunya untuk ngeringin air dan memilih untuk kedinginan ketimbang air ini merembes sampai ke bawah. Karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi setiap hari itu dijamu oleh Abu Ayyub. Hari pertama setiap Nabi makan selalu dia periksa. Selalu diperiksa. Hari kedua itu diperiksa. Ini memang luar biasa, Pak. Sampai mereka tuh pengen tahu Nabi ini doyan makan apa. Nabi doyan makan apa, Pak? Kalau Anas bin Malik lagi dijamu ya, Nabi itu dijamu, ada Anas bin Malik, dia lihat Nabi suka makan labu ternyata. Mulai hari ini saya suka makan labu. Kalau Abu Ayyub setiap hari diperiksa, Pak. Waktu diperiksa hari ketiga Nabi nggak makan. Dia tanya sama Nabi, kenapa nggak dimakan? Ternyata di situ ada bawang. Nabi itu menjaga, karena Nabi berbincang dengan malaikat. Malaikat itu tersakiti dengan bau yang tidak. Makanya malaikat itu tersakiti dengan bau yang kemudian keluar dari mulut seseorang. Makanya kita ke masjid kalau bisa jangan mengkonsumsi segala sesuatu yang membuat mulut kita ini jadi bau. Nabi tidak makan bawang karena sering berbincang dengan malaikat Jibril. Duren. Makan di rumah boleh lah ya. Apa kata Abu Ayyub? Mulai hari itu saya nggak makan bawang katanya. Fa karihtu thawmil yaum. Dari hari itu saya benci bawang. Masya Allah. Dia benci bawang karena Nabi nggak makan bawang. Itu Abu Ayyub Al-Ansari. Anas bin Malik suka makan labu karena dia lihat Nabi suka makan labu. Ya. Ibnu Mas'ud ini kan sahabat yang tidak terlalu tinggi. Orangnya tuh tidak terlalu tinggi lah. Jadi kalau jalan dia selalu mendampingi Nabi. Kemudian ada Abdullah ibnu Umar. Ini juga sama, sahabat yang sering membersamai Nabi. Jadi Nabi jika melewati sebuah jalan karena ada dahan pohon yang menjuntai ke bawah, maka Nabi itu merunduk ketika lewat situ. Karena kalau tidak merunduk kena kepalanya ya. Nah, Ibnu Mas'ud dan Abdullah ibnu Umar ini lama setelah Nabi wafat, mereka berdua kalau lewat situ itu suka merunduk, Pak. Padahal kagak tunduk pun gak kena sebenarnya. Waktu ditanya apa jawab mereka? Karena Nabi lewat sini, Nabi tuh tunduk. Padahal merunduknya Nabi karena ada dahan pohon. Mereka berdua gak merunduk pun sebenarnya gak kena.
Cuman alasannya satu, karena dulu Nabi lewat sini, Nabi tunduk, maka kami tunduk. Tuh. Bisa kita bayangkan? Jangan ditanya, Pak. Kalau perkara yang Nabi lakukan berkaitan dengan ibadah itu nggak usah ditanya. Semuanya mereka lakukan. Salat tahajud, puasa, sedekah, semuanya dilakukan. Yang jelas pahalanya di sisi Allah. Tapi hatta perkara yang berkaitan dengan basyariahnya Nabi, itu mereka lakukan. Ubannya aja dihitung, satu-satu dihitung ada berapa, ya kan? Saya nggak yakin bapak ibu atau ibu-ibu misalnya bisa menghitung uban suaminya. Kalau ditanya berapa uban yang ada di rambut kita, kita pun nggak hitung. Ada seseorang secinta-cintanya kepada kita, saya yakin dia nggak akan mungkin spesifik seperti itu untuk kemudian mengenali orang yang dia cinta. Kalau sahabat kan saking cintanya, yang berkaitan dengan Nabi semuanya dihafal, Pak. Apa makanan kesukaannya Nabi, ya kan? Apa kebiasaannya Nabi, ya kan? Berapa uban di rambutnya, sampai ontanya pun dinamakan. Apa nama ontanya Nabi? Qaswah. Apa nama pedangnya Nabi? Dinamakan semuanya, Pak. Hatta gelasnya, keledainya, semua dinamakan. Ini berkaitan dengan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dulu ada sahabat Zaid. Waktu kemudian dia disiksa oleh Abu Sufyan. Waktu itu Abu Sufyan belum menjadi seorang muslim. Waktu disiksa, Abu Sufyan ini menawarkan kepada Zaid, "Ya Zaid, unasyikullah, maukah engkau bersumpah engkau ditukar dengan Muhammad, ya, engkau pulang ke tengah keluargamu asalkan ditukar dengan Muhammad?" Apa jawab Zaid? "Alaika anni ya Abu Sufyan, saya tidak ridha satu helai rambut pun jatuh dari rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka Abu Sufyan ini mengatakan sebuah perkara, ya. Beliau katakan, "Wallahi ma ra'aitu ahadan yu'azzimu ahadan kal azimi ashabu Muhammadin Muhammad." Demi Allah katanya, saya belum pernah lihat ada manusia yang kemudian menghormati manusia yang lain melebihi hormatnya sahabat Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta ditukar nyawanya dengan Nabi, dia enggak mau. Walaupun dia bilang saya mati sekalipun saya enggak rela Nabi Muhammad ini ditukar keberadaannya dengan saya. Ini karena apa? Cinta kepada Nabi. Hatta Khalid bin Walid. Jadi Khalid ini kan dulu waktu perang Uhud, ya, dia itu masih berada di barisannya musyrikin Quraisy, dan otak dibalik strategi musyrikin Makkah pada saat itu ada di tangan Khalid bin Walid. Dia masih non muslim waktu itu. Dia yang punya strategi, mereka putar balik bukit Uhud, kemudian serangan balik dari mereka. Khalid bin Walid ternyata Allah kasih hidayah masuk Islam. Ya, maka saya ingatkan Bapak Ibu, Islam sebaik-baik nikmat. Ya. Karena istrinya Nabi Lut itu enggak dapat hidayah. Padahal suaminya Nabi. Nabi Nuh, anaknya tidak dapat hidayah, padahal ayahnya Nabi. Ya. Nabi Ibrahim, ayahnya tidak dapat hidayah, padahal anaknya Nabi. Ya. Tapi kita melihat Fir'aun, istrinya justru dapat hidayah, padahal lakinya ngaku Nabi Tuhan. Ya. Maka bersyukurlah kepada Allah atas nikmat Islam yang ada di dalam diri kita. Kalau yang Allah cabut sehat dari diri kita,
Kalau Allah cabut harta dari diri kita, semuanya ada gantinya. Tapi kalau Allah cabut Islam, tidak ada gantinya. Maka kita lihat di sini Khalid bin Walid itu masuk Islam, dan sepanjang hidupnya Khalid bin Walid selalu membawa sehelai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah sorbannya. Suatu saat dalam sebuah pertempuran, jatuh sorbannya Khalid bin Walid, cuman jatuhnya ini di antara kudanya musuh. Ini Khalid bin Walid, dia turun dari kudanya, dia merayap di bawah, dia terobos kuda-kudanya musuh hanya untuk cari sorbannya. Ini kan kata yang lain bahaya. Siapa yang berani nyari sorbannya di bawah kuda-kuda musuh? Khalid bin Walid. Ketika ditanya, apa kata dia? Inna ghalan syafiha sya'run min sya'ratin nabi. Karena di balik sorban saya ini ada sehelai rambut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya, kalau kita lihat cintanya para sahabat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, luar biasa. Mungkin waktu kita tidak akan cukup untuk bahas cintanya para sahabat kepada Nabi. Habis waktu kita kalau bahas satu-satu. Yang ingin kita bahas pada pagi hari ini, alasan kenapa mereka mencintai Nabi. Yang semoga kemudian kita ini bisa kemudian mengamalkan perkara ini, sehingga kemudian kita bisa membersamai Nabi nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya Allah angkat segala kesempitan kita. Amin. Ya. Kan dalam sirah itu Nabi pertama kali disusui waktu beliau lahir, ya, ibunya sempat nyusuin tapi cuma 3 sampai 9 hari. Setelah itu yang nyusuin Nabi itu budaknya Abu Lahab, namanya Thuwaibah. Habis itu barulah disusui oleh Halimah dari Bani Sa'ad. Jadi orang Arab itu dulu di Makkah, setiap tahun perempuan-perempuan dari kampung sering datang ke kota untuk menerima titipan anak kecil yang mau disusukan, mau dibawa ke kampung untuk kemudian dirawat. Nah, Halimah datang ke kota, ke Makkah dengan suaminya, naik keledai yang kurus, keledai betina. Otomatis jalannya lambat. Waktu dia sampai ke Makkah, dia nggak dapat anak kecil yang mau disusui. Cuman ada satu bayi namanya Muhammad. Tapi dia nggak mau terima awalnya. Kenapa? Ini anak yatim. Nanti yang bayar ujrohnya, biayanya siapa? Ya. Tapi karena teman-temannya yang lain sudah dapat, dia nggak dapat. Mau nggak mau, dia terima ini bayi. Dari sinilah dia merasakan keajaiban di dalam hidupnya. Ontanya yang tadinya kurus, jalannya lambat, tiba-tiba jadi kuat. Sampai ke kampungnya, kambing yang kurus tiba-tiba gemuk. Air susu kambing yang kering tiba-tiba keluar. Ini Halimah, dia juga punya bayi dan dia itu kering air susunya karena terjadi kemarau. Apa yang terjadi? Air susunya jadi banyak, Pak. Masya Allah. Dari situ dia yakin ada sesuatu yang tidak biasa dengan anak kecil ini. Maka nanti beberapa kali diminta sama ibunda Nabi, nggak dikembalikan. Saya mau rawat terus ini anak. Kalau Halimah merawat Nabi, menyusui Nabi, maka keledainya yang kurus jadi kuat, rumput yang kering jadi hijau, kambing yang kurus jadi gemuk, air susu yang mengering jadi keluar. Maka semoga kita membahas Nabi pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan yang sama seperti yang didapatkan oleh seorang wanita dari Bani Sa'ad. Ya. Mudah-mudahan
kesempitan Bapak Ibu Allah luaskan, ya. Ikhtiar Bapak Ibu Allah mudahkan, ya. Nah, maka kita lihat apa perkara yang membuat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini begitu dicintai oleh para sahabat sampai melebihi kecintaan mereka kepada diri mereka sendiri. Terlalu banyak keutamaan yang ada di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas satu persatu, ya. Mudah-mudahan bisa diamalkan sehingga kemudian kita kelak bisa membersamai Nabi suatu saat nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh kata Allah, telah ada dalam diri Rasulullah teladan yang baik bagi mereka yang menginginkan pertemuan dengan Allah dan juga datangnya hari kiamat, serta berzikir kepada Allah dengan banyak. Berarti satu jalan bagi sesiapapun yang ingin bertemu dengan Allah, maka jalan yang kemudian Allah sebutkan di dalam surah ini yaitu ada dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat satu persatu. Nabi ini seorang pendidik, ya. Dan yang luar biasa, karakteristik Nabi ketika mendidik itu membuat nyaman orang-orang yang ada di sekitarnya. Terkadang ada orang yang mendidik, ya. Dia ini mendidik sekaligus mendikte. Kadang-kadang ada kita, misalnya diajarin sama seseorang, kita nggak nyaman karena terlalu terintimidasi, betul? Pernah nggak zaman dulu kita begitu takut belajar atau begitu kemudian terintimidasi ketika misalnya ketemu dengan seorang guru yang begitu intimidatif, ini misalnya. Nabi ketika ngajarin lembut, dan yang diajarkan ini tidak, saking mereka itu nikmatnya belajar kepada Nabi, itu nggak kerasa bahwa mereka ini sedang belajar kepada Nabi. Contoh, Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari mengatakan, ya Abdullah ibnu Amri, beliau nasihat Abdullah ibnu Amr, la takunu mithla fulan, jangan seperti si fulan, kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Jangan seperti si fulan, dia bangun malam tapi tidak salat malam. Kita biasa bangun malam untuk apa? Ke belakang, ya. Habis itu kita salat, kadang lanjut. Kadang kita lanjut tidur. Nah, Nabi bilang kepada Abdullah ibnu Amr, jangan seperti si fulan. Luar biasanya Nabi sebut si fulan, tidak sebut nama, Pak. Tidak sebut namanya. Berarti di sini ada nilai-nilai yang kemudian penting kita ambil di sini. Nabi ini seorang pendidik yang mendidik tanpa merendahkan orang lain. Buktinya Nabi enggak sebut namanya. Nabi sebutkan la takunu mithla fulan, jangan seperti si fulan. Nabi enggak sebut namanya. Kenapa? Karena tidak ingin merendahkan orang tersebut. Hanya mengambil contoh tapi tidak menyebutkan nama. Di sini kita temukan Nabi punya akhlak sebagai seorang pendidik, ya. Mudah-mudahan bisa dicontoh, ya. Kita mengajarkan tanpa harus merendahkan orang lain. 2, cara Nabi berkomunikasi dengan orang lain, ya. Nabi ketika ada seorang badui ingin bertemu dengan Nabi, saking takutnya dia gemeteran. Gemeter, Pak, saking takut. Saking takzimnya sama Nabi, gemeteran. Apa kata Nabi? Jangan takut.
ibuku sama seperti ibumu. Seorang wanita Quraisy yang sering memakan daging yang dikeringkan. Tuh. Jadi dalam komunikasi selalu mencari titik atau frekuensi yang sama yang membuat lawan bicaranya itu merasa nyaman berkomunikasi dengannya. Allah. Ini kita beda Pak, zaman sekarang. Kita memaksa orang lain untuk menaikkan frekuensinya agar sama dengan kita, atau tidak mau nurunin frekuensinya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Contoh, antum posisinya jenderal misalnya, berkomunikasi dengan kopral. Kira-kira mau nggak jenderal ini menurunkan frekuensinya agar sama dengan kopral ini? Jarang Pak. Profesor, doktor berkomunikasi dengan seseorang yang hanya lulusan SMA. Apa yang dia tunjukkan? Yang dia tunjukkan kepintaran dia. Betul? Untuk membuat orang lain yang di bawah dia tampak lebih bodoh. Untuk menunjukkan bahwa dia berada dalam satu frekuensi, satu level tertentu dalam keilmuan. Dan orang itu harus menyesuaikan dengan dia. Betul? Orang yang punya harta, kaya, ketika dia berkomunikasi dengan orang yang mungkin secara rezeki tidak sama dengan dia, apa yang dia tampakkan? Dia tampakkan level kekayaan dia sehingga menyakiti orang yang ada di bawah dia. Kemarin saya baru beli mobil, harganya 1 miliar. Dia ceritakan kepada orang yang gak punya mobil Pak. Orang yang beli sepeda aja sulit. Kira-kira gimana Pak? Bahaya ini ya. Maka jika kita belajar dari Nabi SAW, kita tuh akan kemudian begitu tawadhunya di dalam menyesuaikan frekuensi kita dengan sesiapapun. Jadi lawan bicara kita tuh nyaman Pak. Ya kan? Ini ada bahasa tinggi-tinggian Pak. Kadang-kadang dia komunikasi, ya kan? Dia sering ada bahasa yang apa? Kata Nabi, ada satu penyakit jahiliyah yang kemudian masih tersisa pada umatku. Salah satunya membangga-banggakan nasab. Nah, ini masih sering terjadi. Iya kan? Ente nggak tahu aneh siapa begitu kan? Nah, ini kadang-kadang suka muncul. Iya kan? Saya misalnya keturunan apalah. Ya, ini kan sering masih muncul. Ya. Keturunan apa Pak? Darah biru. Ya. Allah, darah biru Pak. Ini kata Ali bin Abi Thalib, kalau kita manusia ini membangga-banggakan nasab, maka iblis lebih beralasan. Ya. Kenapa? Karena iblis merasa dia dari api, manusia dari tanah. Nabi Adam itu kan namanya Adam li'adimil ardi, karena itu Adam itu artinya wajahnya bumi, permukaan bumi. Nabi SAW, ya, tawadhunya beliau, orang yang berkomunikasi dengan Nabi itu nyamannya luar biasa. Ya. Jadi dulu di Madinah itu, ya, jadi suatu saat ada perempuan-perempuan Madinah itu ingin biasalah mereka berbincang dengan Nabi SAW, tapi pakai ada pembatasnya waktu itu, tapi banyak ya mereka berkonsultasi dengan Nabi, ya. Bubar semuanya, ya. Kayak Nabi bilang, ya Umar ini memang tegas Pak. Orang tuh mau ini aja takut. Kata Nabi, Umar ini kalau setan ketemu Umar, dia cari jalan lain. Setan ketemu Umar, putar balik setannya. Ya. Kalau zaman sekarang, ada yang bilang misalnya ente masuk lewat Kuba itu, ada sebelah sini tuh biasa ada penampakan, ya, dia putar balik. Kalau Umar beda, setan yang putar balik Pak.
Ya. Maka kita lihat di sini, ya, dua, Nabi itu pendidik dan cara komunikasinya ini luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh hal ini. Amin. Ya. Berkomunikasi dengan sesiapapun kita sesuaikan. Ya. Tetap tawaddu seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Nabi ini lagi dalam majelis, masuk kaum musyrikin. Aina Muhammad? Yang mana Muhammad? Gak kelihatan. Kenapa? Begitu berbaurnya dengan sahabat yang lain, sampai mereka gak tahu Nabi yang mana. Ya. 3. Sa'ala rajulun Aisyah. Ada seseorang bertanya kepada Aisyah, Sayyidah Aisyah, akana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitihi? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja di rumahnya? Apa jawab Aisyah? Qalat na'am. Betul, Nabi itu di rumah itu bekerja. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhsifu na'lahu. Nabi itu menggosok sendalnya sendiri, kata Aisyah. Ya. Wa yakhitu thawbahu, menjahit bajunya sendiri jika sobek, kata Aisyah. Wa ya'malu fi baitihi kama ya'malu ahadukum fi baitihi. Nabi bekerja di rumahnya sebagaimana yang lain bekerja di rumahnya. Masya Allah. Ini kalau saya tanya ibu-ibu, Bu, suaminya kerja nggak di rumahnya, Bu? Kira-kira pernah nggak suaminya menjahit bajunya sendiri? Pernah nggak suaminya mencuci sendalnya sendiri? Kalau belum pernah, bilang Nabi mencuci sendalnya sendiri, ya, menjahit bajunya sendiri. Masya Allah, tuh Nabi. Ya. Jadi kalau kita ambil contoh Nabi sebagai seorang suami, ini luar biasa. Ini kalau bicara Nabi sebagai seorang suami, khusus bab ini saja, Masya Allah, ya, luar biasa, Pak. Ya. Bagaimana karakter beliau di dalam menghadapi istrinya, ini luar biasa, Pak. Nabi pernah lagi sama sahabat, tiba-tiba datang kiriman makanan dari Zainab. Nabi di rumahnya Aisyah. Datang makanan, dibawa ada makanan dari Aisyah, tanya dari mana? Dari Zainab. Nabi lagi ada sama sahabatnya. Apa yang terjadi? Itu Aisyah ambil piringnya, dibanting. Cemburu. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi hanya senyum. Nabi bilang, gharab ummukum, ibunda kalian sedang marah. Jadi Nabi itu memindahkan peristiwa yang tidak menyenangkan menjadi menyenangkan, semudah membalik telapak tangan. Allah. Ini kalau Bapak Ibu, antum dalam posisi seperti ini, Pak, apa yang dilakukan? Tungguin, tanya. Pulang teman-temannya, istrinya yang dibanting. Luar biasa. Jadi kalau lihat akhlak Nabi sebagai seorang suami, khairukum, kata Nabi, ya, yang terbaik di antara para sahabat, wa altafukum fi ahli, yang paling lembut dalam memperlakukan keluarganya. Ini yang bikin Umar tegasnya luar biasa di luar rumah, tapi pulang ke rumahnya, apa kata Umar? Kuntiflan amama ahlik, jadilah kalian seperti seorang bayi di hadapan istri kalian. Umar di luar, siapa yang berani sama Umar? Umar nih urusannya golok, Pak. Kita pernah dengar satu kisah, seorang Yahudi datang dari Mesir sampai ke kota Madinah hanya ingin ngeluh tentang Amr bin As. Umar nggak ngomong apa-apa, cuman ambil tulang, dia gores tulang dengan pedangnya, suruh kasih ke Amr bin As.
Amr bin As dapat pesan seperti ini, gemeteran Pak. Tuh, gak ngirim kata-kata, pesannya tuh cuman tulang yang digores pakai pedang. Gemeteran Pak. Umar, siapa berani ngomelin Umar? Orang iblis saja takut. Tapi Umar ketika istrinya ngomel, Umar cuman diam dengerin saja. Allah, Masya Allah. Bapak-bapak gimana kalau diomelin istrinya? Dengerin istri ngomel tuh dengerin aja, dapat pahala. Iya kan? Tanda sayang kata beliau, Masya Allah. Maka Umar tuh kalau diomelin istrinya tuh diem aja. Lembut kepada istrinya walaupun di luar tegas. Ketegasannya di luar. Antum bayangkan Pak, kalau antum seorang jenderal misalnya, di luar tegas, pulang di rumah dibawa ketegasannya, stres orang rumah. Maka jadilah seperti Nabi, ya, betapa lembutnya beliau kepada keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Bisa diamalkan? Insya Allah. Ya. 3. Nabi itu punya akhlak mendamaikan, Pak. Punya akhlak mendamaikan. Ya, mungkin kita tahu ya bahwa dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi perselisihan di Masjidil Haram, peletakan Hajar al-Aswad, semua suku tuh berdebat. Kami punya hak untuk kemudian meletakkan. Sampai kemudian mereka tuh sepakat. Sesiapapun yang muncul pertama kali dari pintu ini, maka dia yang akan meletakkan Hajar al-Aswad. Yang muncul siapa? Nabi Muhammad. Waktu itu mereka bilang, ya Muhammad, engkau kami tugaskan untuk meletakkan Hajar al-Aswad di tempatnya. Apa kata Nabi? Ambil kain, semua suku memegang ujung kain, Hajar al-Aswad ditaruh di tengah, baru saya akan meletakkan. Tuh, Nabi ini orangnya mendamaikan. Mendamaikan. Al-islah, ya. Muslih, orangnya suka ngedamein orang. Mudah-mudahan kita seperti ini, amin. Bukan malah jadi kompor, Pak. Zaman sekarang nih alih-alih mendamaikan, kadang melihat orang itu berkonflik, ada kebahagiaan tersendiri dalam dirinya, makanya dia nggak jadi mendamaikan, tapi kemudian jadi api, tukang kipas ya. Apinya tambah besar. Ya. Masya Allah. Apalagi zaman sekarang, ya. Zaman sekarang ini subhanallah, banyak sekali orang yang jadi tukang kipas daripada menjadi orang yang memadamkan api, ya. Maka jika kita mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sudah seharusnya kemudian kita itu menjadi seseorang yang kemudian suka mendamaikan. Itu sudah berapa? 3. Sekarang keempat. Anas bin Malik mengatakan, selama 10 tahun dia ini bekerja dengan Nabi, tidak sekalipun Nabi mengatakan kepada saya. 10 tahun. Tidak sekalipun Nabi mengatakan, lima fa'alta kadza wa kadza wa kadza, kenapa kamu tidak melakukan ini, kenapa kamu tidak melakukan itu. Nabi tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut. Masya Allah. Bapak Ibu di kantor punya pimpinan? Punya? Punya. Sudah berapa tahun kerja? Taruhlah 15 tahun. Pernah diomelin sama bosnya? Sering ya? Baik.
Kalau belum ngerjain ini diomelin nggak misalnya? Kamu kenapa belum ngirim ini? Kenapa belum ngerjain ini? Pernah? Pernah ya? Anas bin Malik 10 tahun dengan Nabi, nggak pernah sekalipun diomelin, nggak pernah sekalipun dimarahin, nggak pernah sekalipun pekerjaannya dipermasalahkan. Tuh, Masya Allah. Antum bayangkan ada seorang atasan dengan karakter seperti ini. Apa yang terjadi? Nikmat mereka bekerja tanpa tekanan. Ya. Itu Nabi. Luar biasa. Ya. Kita wajar, Pak. Misalnya kita punya misalnya contoh di kantor kita punya staff misalnya ya. Kita minta ngerjain satu pekerjaan. Sekali dia nggak bikin, kita masih memaklumi. 2 kali dia nggak bikin, kita masih memaklumi. 3 kali pasti diomelin. Kenapa kamu belum ngirim ini barang misalnya begitu? Tapi Anas bin Malik mengatakan Nabi sekalipun nggak pernah. Masya Allah. Ya. Ini luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Ini dari 4 ini mana yang paling sulit Bapak Ibu? Mana yang paling sulit? Dari akhlak yang pertama. Akhlak pertama apa tadi? Mendidik. Akhlak kedua? Akhlak kedua? Lembut dalam berkomunikasi. Jadi berkomunikasi selalu mencari titik yang sama untuk berkomunikasi. 3, mendamaikan. 4, Nabi seorang pemimpin dan kepemimpinannya ini tidak pernah kemudian beliau mengintimidasi orang yang ada di bawahnya. Ya, Masya Allah. Wa kana yumazihu ashabahu wa yukhalituhum wa yuhadithuhum wa yuda'ibu sibyanahum wa yajlisuhum fi hijrihi wa yujibu da'watal harri wal abdi wal amati wal miskin wa ya'udul marda fil aqsa al madinah wa yaqbalu udhral mu'tadhir. Nabi itu suka sering bercanda dengan sahabat, berbaur berdiskusi dengan mereka, bermain dengan anak-anak kecil, menjawab undangan orang yang merdeka, undangan budak, orang-orang miskin, mengunjungi orang sakit, menerima alasan orang yang beruzur. Ya Allah. Ini yang disebutkan di sini ya. Dalam Asy-Syifa fi Ta'rif al-Huquf al-Mustafa. Nabi itu suka, maksudnya beliau sering bercanda dengan sahabat, berbaur dengan mereka, menjenguk orang sakit. Nah, antum suka jenguk orang sakit? Suka? Dulu tuh kalau ada orang sakit langsung mereka jenguk. Nah, saya pernah bahas di sini kan. Karena menjenguk orang sakit itu amaliyah yang sering dikatakan dilakukan Nabi dan para sahabat. Kalau lagi jenguk orang sakit pagi, maka didoain 70 malaikat sampai besok sampai sore. Kalau kita jenguk sore didoain 70 malaikat sampai pagi hari. Maka dalam Islam itu adab-adab menjenguk orang sakit itu diajarkan betul ya. Karena Nabi sering kemudian menjenguk orang sakit ya. Bahkan orang yang punya uzur sering beliau terima uzurnya ya. Orang yang suka mencari uzur kepada saudaranya, orang yang menerima uzur saudaranya, itu Nabi. Makanya kata Umar bin Khattab, Muslim yang baik adalah Muslim yang suka mencari uzur bagi saudaranya. Kalau kita kan boro-boro cari uzur. Kadang uzur sahabat sendiri suka kita tolak. Maaf, saya nggak bisa datang, sibuk. Alasan katanya. Ini kan berarti menolak uzur orang lain, ya kan? Mohon maaf, saya belum bisa memenuhi janji karena saya lagi sibuk. Pura-pura sibuk antum.
Kalau Nabi itu enggak. Sekali dia sampaikan udzur, langsung diterima udzurnya. Tuh. Kalau dia enggak sempat menyampaikan udzur, maka mereka akan mencarikan udzur untuk kemudian membenarkan dia. Tuh. Lihat Pak. Dia enggak datang, enggak sampai berita atau udzurnya kepada kita, langsung kita cari sendiri. Oh, dia enggak datang, mungkin dia lagi sibuk. Oh, mungkin dia capek, atau mungkin dia lagi sakit. Dicarikan uzur sebanyak-banyaknya. Apalagi jika misalnya ada orang datang membawakan sebuah berita kepada kita perihal sahabat kita yang kita tahu kabar ini bisa kemudian membuat sahabat kita ini tidak suka. Misalnya, ana lihat kemarin, ya kan, Pak Ayub, ini misalnya Pak Ayub ya. Ana lihat Pak Ayub megang botol kemarin. Enggak. Itu isinya teh manis itu. Enggak, ana lihat warnanya tuh sepertinya merah itu. Bukan. Itu jahe merah itu. Ya kan? Tahu rupanya beliau ya, warnanya. Bukan itu. Itu jahe merah itu. Enggak, ana lihat beliau megang jalannya sudah sempoyongan. Enggak, itu lagi pusing itu, lagi dimarahin bininya itu, ya kan? Misalnya, cara nyari uzur. Kalaupun memang betul-betul di hadapan kita temukan beliau minum khamar, baunya sampai, ngomongnya sudah ngaco, kita tutupi. Ya. Nah, Nabi itu suka mencari uzur, ya. Menerima uzur yang kemudian datang dari saudaranya. Bisa diamalkan? Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian an Jarir ibn Abdullah qala ma hajabani anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa tabassam. Nabi tidak pernah menutup dirinya dariku, kata Jarir bin Abdullah, dan tidaklah kita bertemu kecuali beliau tersenyum. Nabi ini suka senyum, tabassam. Ya. Nabi suka senyum. Senyum ini bisa mencairkan suasana. Betul? Ya. Kalau senyum yang tadinya kaku jadi cair, ya kan? Antum suka senyum? Alhamdulillah. Biar enggak tegang Pak, iya kan? Kadang mahasiswa kalau lagi ujian Pak, yang nguji modelnya kayak gini nih, iya kan? Jenggotan kagak senyum, habis Pak. Ya. Bisa grogi dia ya. Makanya kalau masuk tuh saya udah senyum biar cair Pak. Ya, maka Nabi ini suka senyum. Ya, maka sahabat itu kalau lihat senyumnya Nabi, Masya Allah, senangnya luar biasa. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Nabi ini falamma altaqan nasu wallal muslimuna mudbirina fatafiqa Rasul sallallahu alaihi wasallam yarqudu baghlatahu qibala al-kuffar. Qala al-Abbas wa ana akhidun bilijamiha akuffuha iradata an la tusri'. Nabi ini ketika pasukan muslim dan pasukan kufar berhadapan, Nabi itu kudanya itu berada di barisan paling depan. Tuh. Nabi ini terkenal pemberani. Sampai Ibnu Abbas bilang, saya tuh sampai berkuda megang talinya agar kemudian kudanya ini berjalan tidak terlalu cepat karena takut Nabi mencapai musuh lebih dulu. Tuh. Ini kan kalau Romawi zaman dulu, Persia, perang, yang maju duluan pasukannya, rajanya tuh nungguin nonton dari jauh. Nabi enggak, karena Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam ini seorang pemberani, insyaallah. Maka kata Ibnu Umar, aku tidak pernah melihat orang, Nabi ini kan pernah ngajakin juara gulat, itu gulat Pak. Nabi tantangin.
kalau kamu menang, saya kasih seekor kambing. Tapi kalau saya menang, kamu nggak usah kasih saya apa-apa. Nah, nanti ini boleh hukumnya kita namanya ju'alah. Ya. Tapi kalau misalnya kalau saya menang, kamu kasih saya kambing, ini dilarang. Kenapa? Nanti masuk maisir. Nanti kita bahas dalam pertemuan depan. Tapi kalau yang janji hanya satu pihak saja, ini namanya ju'alah. Kata Nabi, kalau kita gulat, kamu menang lawan saya kasih kamu seekor kambing. Tapi kalau saya menang, kamu nggak usah kasih saya apa-apa. Ini yang ditantang juara gulat yang nggak pernah kalah sedikit pun. Dia kalah, Pak. Dia kalah. Jadi Nabi ini terkenal fisiknya ini kuat, Pak. Ya, makanya kan diracun bertahun-tahun tuh Nabi tuh nggak. Tapi nanti setelah beliau sudah tua, baru racun ini terasa ketika beliau sudah tua. Ya. Nah, jadi Nabi ini pemberani, Masya Allah. Ya. Sudah berapa Bapak Ibu? Wah, panjang juga ternyata ini ya. Nabi orangnya jujur. Ya. Orangnya jujur. Ada seorang Quraisy ya, yang ketika Nabi itu diminta meletakkan Hajar al-Aswad, seorang Quraisy itu mengatakan begini, "Hadza Muhammad, ini Muhammad, hadzal amin, qad radina bihi." Ini Muhammad, orang yang jujur. Kita semua tuh ridha terhadap dia. Ini Nabi belum kemudian diutus Jibril. Nabi belum menjadi seorang Rasul. Itu diakui kejujurannya. Dagangnya dahsyat, Pak. Al-Amin, orang yang jujur. Bapak Ibu, pernah nggak dagang ngasih tahu modalnya? Pernah? Dagang ngasih tahu modalnya. Saya jual mobil, modal saya 50 juta. Silahkan antum tawar, silahkan. Tuh, Nabi itu dagang dulu begitu. Antum pernah ngasih tahu modal? Nggak pernah, Ustaz. Ini rahasia dapur ini. Ya, kadang-kadang dia ngasih tahu modal tapi bohongan. Udah harga modal nih, ya kan? Modal ana 50.000 ini. Antum nawar 50 nggak untung. Padahal modal dia 30.000. Nabi sekalinya Nabi dagang, Nabi kasih tahu modal. Jadi orang tuh dulu dagang, jual beli sama Nabi itu nggak ada yang ragu sekalipun. Hatta Abu Jahal. Antum tahu Abu Jahal? Abu Jahal ini dulu namanya Abul Hakam. Orang yang bijak, Pak. Kalau ada masalah, nanya Abu Jahal. Dia akan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik. Makanya dulu namanya Abul Hakam. Seseorang yang bijak. Tapi semenjak dia memusuhi baginda Nabi SAW, namanya diganti jadi Abu Jahal. Tahu Abu Jahal? Si goblok. Karena dia musuhin Nabi. Ini Abu Jahal, semua kesempatan untuk menyerang Nabi semua dipakai. Semua dipakai, Pak. Istilahnya, kalau ada kesempatan menjatuhkan Nabi ada di hadapan dia, sekecil apapun dia pakai. Sama dengan Abu Lahab. Tapi Abu Jahal, untuk urusan jujurnya Nabi, dia nggak bisa membantah, Pak. Apa kata dia? La nukadzibuka ya Muhammad. Kami tidak mengingkari kejujuranmu ya Muhammad. Walakin nukadzibu bima ata, yang kami ingkari apa yang kemudian engkau bawa dari Allah. Itu. Ya. Bayangkan, Pak. Kita kalau membenci seseorang, Pak, apa yang kemudian terjadi? Semuanya jadi jelek, betul? Jujurnya jadi pembohong, baiknya jadi bejat, yang dia lakukan di mata seseorang ketika dia benci semuanya jelek.
Tapi antum bayangkan Abu Jahal sebenci-benci kepada Nabi, jujurnya Nabi nggak bisa dia pandang. Kenapa? Mutlak sudah. Semua orang nggak bisa berbohong bahwa Nabi itu amin, jujur. Bisa diamalkan Bapak Ibu? Insya Allah. Jadi orang yang jujur. Apalagi antum pedagang. Jadi pedagang yang jujur, at-tajirun saduq, amin, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Jadi pedagang yang jujur membersamai para nabi, orang-orang siddiq, orang syuhada nanti di akhirat. Tuh. Maka semoga Bapak Ibu bisa mengamalkan apa yang kemudian kita sampaikan di pagi hari ini. Ya. Sudah berapa? 7. Lanjut sedikit ya. 8. Nabi ini zuhud dan wara. Zuhud dan wara. Zuhud ini apa Pak? Di saat Nabi bisa kemudian menjadi orang yang kaya tapi memilih tetap zuhud. Ya. Jadi zuhud itu orang yang bisa menggenggam dunia tapi dia memilih untuk zuhud. Ya. Bukan orang yang memang gak sanggup menggenggam dunia terus dia zuhud. Belum tentu. Antum belum kemudian merasakan bagaimana kemudian Allah kasih harta terus antum bilang zuhud. Belum tentu Pak. Zuhud itu orang yang memang punya kesempatan untuk itu tapi dia menolak. Itu zuhud. Wara, menjaga dirinya. Jadi Nabi itu saking waraknya, lagi jalan ketemu korma di tengah jalan gak dimakan. Apa katanya? Bisa jadi ini korma sedekah. Ketemu korma di atas tempat tidurnya, Nabi makan? Enggak. Apa katanya? Khawatir ini korma zakat. Masya Allah. Ini kalau ibu-ibu ketemu duit di atas tempat tidurnya, diambil enggak Bu? Ambil, pasti punya suamiku ini ya. Sikat. Tapi ada enggak ibu-ibu ketemu? Jangan. Ini bisa saja punya suamiku yang jatuh dari sakunya. Allah. Ini seorang istri yang wara ini. Ya, luar biasa. Ya. Ketemu uang suaminya, jangan. Belum dikasih kepada saya. Belum hak saya. Saya kembalikan. Ini wara namanya. Bisa diamalkan? Amin ya rabbal alamin. Naam, sudah berapa? Saya kira 8 itu. Mudah-mudahan bisa diamalkan ya. Sehingga kita bisa menjadi hamba yang membersamai Nabi nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Ini selingan dari muamalah nanti yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikut.